Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Ramadan. Nah, kali ini kita membahas serangkaian tentang materi teori sastra. Sebelum kita membahas, kita flashback ke zaman praaksara, di mana zaman praaksara itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Mereka hanya memanfaatkan fosil-fosil sebagai bentuk pembelajaran hidup. Nah, sekarang kita tidak hanya mengenal tulisan, kita juga dapat memahami, membaca, serta menciptakan tulisan tersebut. Teori sastra. Teori sastra dapat kita artikan satu persatu. Teori yang artinya sebuah pemahaman ataupun pemikiran tentang suatu hal. Sedangkan sastra adalah sebuah karya tulis atau rekaman bahasa yang dapat disampaikan kepada banyak orang. Dulunya, sastra disebut dengan susastra. Su di mana artinya baik, sedangkan sastra yang artinya tulisan. Dapat disimpulkan bahwa susastra adalah tulisan yang memiliki unsur kebaikan di dalamnya. Ada dua cara atau dua syarat bagaimana karya susastra dapat diartikan sebagai karya yang benar-benar susastra, yaitu yang pertama estetika dan kedua adalah kemanfaatan. Jadi karya susastra akan memiliki unsur keestetikaan dan unsur kemanfaatan. Jadi sastra tersebut memiliki sebuah keindahan, sebuah estetika yang dapat menghibur pembaca dan kemanfaatan di mana karya sastra itu dapat memberikan sebuah pelajaran hidup bagi banyak orang. Nah, sedangkan kesusastraan itu adalah kumpulan-kumpulan sastra ataupun kumpulan-kumpulan tulisan yang berbau sastra seperti puisi, cerpen, dan bahkan novel. Nah, lanjut kita membahas tentang 4 cara mengetahui kesusastraan. Yang pertama, menilainya secara objektif. Objektif itu berarti kita menilainya dengan banyak sudut pandang, bukan hanya satu sudut pandang saja. Kedua, kita mengaitkan susastra itu dengan pengarangnya. Pastinya sebuah karya sastra memiliki pengarangnya. Jadi kita mengaitkan karya tersebut dengan pengarangnya, dengan latar belakang pengarangnya. Ketiga, kita mengaitkan karya sastra itu dengan peristiwanya. Pastinya sebuah karya tulis itu dapat ditulis dengan berbagai macam bentuk peristiwa kehidupan manusia. Maka dari itu kita mengaitkan susastra dengan peristiwa-peristiwanya. Kemudian membandingkan karya yang satu dengan yang lain. Nah, ini bermaksud bahwa kita sebagai pencipta ataupun pengarang sastra, kita dapat mengaitkan karya yang satu dengan karya lainnya sebagai bentuk pertimbangan. Nah, memahami susastra harus tahu arah. Karya sastra memiliki selera tersendiri dalam menyukainya. Kita tidak bisa memaksa seseorang menyukai karya sastra yang ini, karya sastra yang itu. Jadi, karya sastra itu dapat dinilai tergantung selera masing-masing individu. Nah, ada sebuah karya sastra yang tidak dapat dikatakan sebagai karya susastra, melainkan disebut dengan karya pop. Karya pop itu diambil dari kata populer yang berarti karya sastra yang mengikuti selera pembaca, yang mengikuti tren, yang mengikuti upgrade dalam dunia globalisasi. Jadi, karya susastra yang tidak dapat dikategorikan sebagai karya susastra itu disebut dengan karya pop yang dapat mengikuti selera pembaca, yang dapat mengikuti tren-trennya sekarang seperti zaman milenial sekarang. Nah, karya sastra itu dikenal dalam dua bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Seperti yang kita ketahui bahwa fiksi adalah karya yang tidak benar-benar nyata, sedangkan non-fiksi adalah karya yang nyata. Karya fiksi itu seperti yang kita ketahui, yaitu seperti novel, puisi, cerpen, dan karya drama lainnya. Kemudian karya non-fiksi itu karya bentuk yang nyata seperti biografi, autobiografi, dan esai. Baik, semua teman-teman, sekian dari pembahasan saya mengenai teori sastra. Jadi, teori sastra itu adalah pemahaman kita dalam meninjau, memahami sebuah karya. Apakah benar-benar karya itu termasuk karya susastra? Jadi kita mempertimbangkannya dalam dua aspek, yaitu estetika dan kedua kemanfaatannya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.